Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Zahra Quratul Nabilah dengan NIM akhir 02, Amanda Agista dengan NIM akhir 15, Nadine Fazila dengan NIM akhir 21, Wina Fadilah dengan NIM akhir 34, Naila Dwi dengan NIM akhir 39, dan saya sendiri Rahid Nabil dengan NIM 50. Kami di sini akan menjelaskan materi matematika diskrit dengan judul himpunan dan fungsi. Masuk ke materi pertama, yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian dinotasikan dengan P komplement Q, atau P merupakan himpunan bagian dari Q. Ada syarat-syarat himpunan bagian, yaitu jika dan hanya jika setiap anggota P merupakan anggota Q. Secara sistematis didefinisikan P komplement Q jika dan hanya jika setiap X anggota P, maka X anggota Q. Dan sebaliknya, P bukan himpunan bagian dari Q dinotasikan P bukan komplement Q. Jika dan hanya jika terdapat anggota P yang bukan anggota Q. Dengan bahasa matematis, P bukan anggota Q jika dan hanya jika terdapat X anggota P dan X bukan anggota Q. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan bagian bisa dinyatakan benar jika setiap anggota di himpunan A berada di himpunan B, dan sebaliknya jika itu tidak bisa dinyatakan sebagai himpunan bagian karena terdapat anggota di himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Dengan di sini kita harus mengetahui catatan, yaitu himpunan kosong komplement P dan P komplement P untuk sembarang himpunan P. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kita hanya perlu menjawab atau menunjukkan bahwa jika A anggota himpunan kosong, maka X anggota A selalu bernilai benar. Dan dihipotesiskan, yaitu X anggota himpunan kosong selalu bernilai salah. Karena himpunan kosong tidak memiliki anggota, maka implikasi itu akan selalu bernilai benar tanpa tergantung kepada himpunan A. Lanjut ke materi gabungan. Gabungan himpunan A dan B atau A gabung B dapat diartikan sebagai himpunan yang semua anggotanya merupakan himpunan A atau B atau keduanya. Untuk gabungan antara himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan A gabung B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Seperti misalnya himpunan A1 3, 5, 7, 9, 11 dan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apabila himpunan A digabung dengan himpunan B, maka bisa terbentuk suatu himpunan baru yang dimana untuk anggotanya bisa ditentukan A gabung B, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Di sini dapat kita ketahui bahwa himpunan gabungan antara A dan B berarti menggabungkan dua anggota himpunan, mau baik A atau B. Oke, lanjut ke contoh soal. Terdapat himpunan A dengan anggota CDE dan B dengan anggota CDE. Di sini kita mendapatkan himpunan sama atau memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota himpunan A tadi CDE, maka himpunan B pun akan memiliki anggota yaitu CDE. Karena anggota B atau anggota A ketika mereka digabungkan, maka hasilnya adalah gabungan dari anggota kedua himpunan tersebut. Nah, dari contoh di sini kedua himpunan memiliki anggota yang sama, maka ketika digabungkan hasil mereka juga anggota yang sama. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B dilambangkan dengan
A irisan B merupakan himpunan dari semua objek yang merupakan anggota dari kedua himpunan A dan B secara matematis. Hal ini mengartikan bahwa X adalah anggota dari irisan A dan B. Jika dan hanya jika X adalah anggota dari A dan anggota dari B. Sebagai contoh, irisan dari himpunan 1, 2, 3 dan 2, 3, 4 adalah 2 dan 3. Bisa kita ketahui dari contoh pertama. Maksud irisan di sini, anggota yang sama di kedua himpunan. Tadi dari contoh tadi dari himpunan pertama itu 1, 2, 3 dan himpunan kedua adalah 2, 3, 4. Anggota dari kedua himpunan itu yang sama adalah cuma 2, yaitu angka 2 dan angka 3. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut adalah 2 dan 3. Contoh selanjutnya adalah bilangan 9 bukanlah irisan dari himpunan bilangan prima dan himpunan bilangan ganjil. Karena apa? Karena 9 bukanlah bilangan ganjil. Lanjut ke contoh soal. Jika A adalah apel, jeruk, mangga, dan B adalah apel, semangka, maka A irisan B adalah, seperti contoh yang pertama tadi, irisannya berarti adalah anggota yang ada di A dan anggota yang ada di B. Itu sama, yaitu apa? Apel. Contoh yang kedua adalah, jika himpunan C, mobil, kereta, dan truk, dan himpunan B, pesawat dan kapal, maka C irisan B adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada anggota himpunan C yang sama dengan anggota himpunan B. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu power set. Power set bisa dibilang dengan nama lain himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya adalah P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan kuasa dari A. Dalam anggotanya adalah A, B, C. Cara menjawabnya, himpunan kuasa A yaitu himpunan kosong A, B, C, AB, BC, AC, A, B, C. Contoh soal yang kedua, tentukan himpunan kuasa dari A. Anggotanya 1, 2. Cara menjawabnya, himpunan kuasa A yaitu himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Dari dua contoh tadi dapat kita ketahui power set atau himpunan kuasa sama seperti pengertian yang tadi, yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi bagiannya termasuk semua elemen-elemen yang ada di himpunan A tersebut. Mungkin penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Kartesian produk dua himpunan. Kartesian produk dua himpunan merupakan hasil kali kartesius dari himpunan A dan B adalah himpunan pasangan berurutan A, B dengan A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Sehingga dapat kita notasikan dengan A kali B sama dengan A, B, di mana A himpunan dari A dan B himpunan dari B. Di sini juga terdapat gambar ilustrasi mengenai perkalian Kartesian dua himpunan, di mana terdapat himpunan A yang terdiri dari X, Y, Z, dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3. Di sini dapat kita lihat perkalian antara himpunan A dan himpunan B yang menghasilkan himpunan pasangan berurutan AB, yaitu terdiri dari X1, X2,
X3, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat contoh soal mengenai perkalian kartesius dua himpunan. Misalkan, A adalah himpunan makanan yang terdiri dari soto, gado-gado, nasi goreng, dan mie rebus. B merupakan himpunan minuman yang terdiri dari Coca-Cola, teh, dan es dawet. Nah, dari sini kita dapat mencari berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas. Kita dapat mencari dengan mengalihkan elemen total dari himpunan A dan himpunan B, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12 kombinasi makanan dan minuman yang terdiri dari soto Coca-Cola, soto teh, soto es dawet, gado-gado Coca-Cola, gado-gado teh, gado-gado es dawet, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai kartesian produk N himpunan. Produk kartesian dari N himpunan merupakan kumpulan semua kemungkinan kombinasi elemen yang dipilih dari masing-masing himpunan. Setiap elemen dalam himpunan hasil produk kartesian ini berbentuk n-tuple, yaitu sebuah urutan yang terdiri dari elemen, di mana elemen pertama berasal dari himpunan pertama, elemen kedua berasal dari himpunan kedua, dan elemen seterusnya hingga elemen terakhir diambil dari himpunan ke N. Nah, di sini terdapat contoh soal, misalkan himpunan A1 terdiri dari 1, 2, himpunan A2 terdiri dari AB, dan himpunan A3 terdiri dari XY. Maka hasil perkalian kartesian A1 kali A2 kali A3 menghasilkan pasangan berurutan ABC, di mana A berasal dari himpunan A1, B berasal dari himpunan A2, dan C berasal dari himpunan A3. Maka hasil perkalian dari A1 kali A2 dikali A3 yaitu 1AX, 1AZ, 1BX, 1BZ, 2AX, 2AZ, 2BX, dan 2BZ. Banyaknya elemen dalam perkalian tersebut dapat dihitung dengan kardinal A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan kardinal himpunan A1 dikali kardinal himpunan A2 dikali kardinal himpunan A3 yang hasilnya 8 elemen. Jika kita memiliki N himpunan dengan jumlah masing-masing, kardinal A1 dikali kardinal A2 sampai seterusnya dikali kardinal AN, maka jumlah total elemen dalam hasil perkalian kartesian adalah kardinal A1 dikali kardinal A2 dikali hingga seterusnya sampai kardinal AN. Intinya, untuk N himpunan A1, A2 hingga seterusnya sampai AN, perkalian kartesian A1 dikali A2 dikali hingga seterusnya sampai AN menghasilkan himpunan yang berisi semua kombinasi terurut yang terdiri dari satu elemen dari masing-masing himpunan. Jumlah elemen dalam himpunan hasil adalah hasil perkalian jumlah elemen dari tiap himpunan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai materi saling asing. Dua himpunan A dan B dikatakan saling asing atau saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota yang sama. Dapat dikatakan himpunan saling lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya berbeda. Dapat digambarkan seperti pada gambar yang sudah ditampilkan pada diagram Venn tersebut. Selanjutnya contoh mengenai himpunan saling asing atau saling lepas. Jika
himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B terdiri dari 7, 8, 9, dan 16, maka himpunan A saling asing terhadap himpunan B karena di dalam anggota himpunan A dan himpunan B tidak ada anggota-anggota yang sama. Begitu pula dengan contoh yang kedua, yaitu jika himpunan P yang terdiri dari huruf K, E, T, A, M, dan himpunan T yang terdiri dari huruf P, U, R, I, N, G, maka dapat dinyatakan bahwa himpunan P saling asing terhadap himpunan T karena tidak ada anggota di himpunan P dan himpunan T yang memiliki kesamaan. Baik, itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.